Korban aksi pembunuhan berantai yang dilakukan Wawon bersama dua rekannya tersebar di Kota Bekasi, Cianjur hingga Garut. Korban di Bekasi berjumlah 3 orang yang mati akibat diracun dengan sianida. Sementara di Cianjur ditemukan 4 kerangka manusia. Adapun di Garut ada 1 orang yang dibuang ke laut. Tidak itu saja, 1 korban lain yang dibuang pelaku juga masih dicari. Dan ngerinya lagi pemirsa, pelaku ini dekat dengan para korban. 6 dari 9 atau 8 korban maksud kami merupakan keluarga pelaku. Bahkan pelaku telah menyiapkan 2 lubang untuk korban berikutnya. Lalu bagaimana pelaku ini bisa leluasa membunuh para korbannya dan sosok seperti apa pula si Wawon, tersangka pembunuh 8 korban ini. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kita kriminolog Maman Suherman dan juga psikolog klinis dewasa Liza Marieli Jabri. Selamat petang Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Selamat petang. Selamat petang, Baik. Putri Sofyan. Ya, selamat petang. Ya, baik. Kita ke kriminolog dulu, Mas Maman. Ini pembunuhan yang cukup sadis ya, dan rata-rata ini korbannya adalah keluarga atau orang-orang dekat dari tersangka atau pelaku pembunuhan ini. Bagaimana Mas Maman melihat pola dari pembunuhan berantai ini? Kalau kita lihat dari temuan awal dan keterangan pihak kepolisian, ini betul-betul menggambarkan ciri-ciri pembunuhan berantai. Ada niat yang betul-betul diniatkan, dilakukan dengan sengaja, terencana, kemudian pembunuhannya dilakukan dengan cara yang sama terhadap korban-korban yang ditemukan secara beruntun. Dan biasanya korban terkelabui karena pelaku adalah orang yang punya hubungan dengan dirinya. Itu yang membuat kemudian korban tidak merasa khawatir sebelumnya dengan dengan pelaku. Ini yang membuat korban bisa banyak berjatuhan karena dia mengira pelaku adalah orang-orang yang bisa dipercaya oleh mereka, orang-orang yang sudah dekat dengan mereka. Dan yang menarik dari kasus ini, yang juga harus kita telusuri lebih mendalam, nanti mungkin Mbak Lisa, yang dibunuh itu adalah keluarga-keluarga dekat. Ya. Mungkin yang harus kita analisa lebih lanjut adalah apakah TKW tersebut dinikahi dulu, kemudian dijerat, diambil uangnya, lalu kemudian ketika sudah ketahuan, lalu mereka dibunuh dengan cara diracun, atau ada hal-hal lain di luar itu. Dan pertanyaan yang paling dasar adalah siapa penghubung antara korban-korban yang rata-rata TKW tersebut dengan para pelaku ini. Ini yang harus diungkap oleh pihak kepolisian. Ya, kalau melihat dari cara kerja dengan memakan korban dan pembunuhan berantai, ini bagaimana Mas Mawan? Dari sepak terjang si Wawon ini? Terlihat betul semua kerja mereka terencana. Kita selalu tahu bahwa kalau dalam urusan pembunuhan berantai itu ada 7 atau 8 penyebab. Kita singkirkan faktor-faktor politik, masalah kekuasaan, atau faktor amarah misalnya yang biasa dilakukan oleh orang kepada kelompok tertentu atau orang-orang yang dianggap merendahkan, merugikan mereka. Di dalamnya ini ada unsur jelas, ada unsur ekonomi, ada unsur keuntungan finansial, dan kemudian ada unsur menutupi aksi kriminal mereka. Jadi kalau mereka sudah ketahuan, lalu kemudian berusaha untuk menghilangkan nyawa setiap orang yang mengetahui perbuatan mereka. Saya tidak melihat ada unsur seksual, misalnya seperti yang dilakukan oleh Babe, atau yang dilakukan oleh Rian Jombang. Dan juga saya belum melihat ada unsur psikologis atau kejiwaan, di mana biasanya pelaku berantai itu membunuh korbannya dengan sangat sadis, dengan cara memutilasi dan lain sebagainya. Itu yang belum terungkap lebih jauh. Tapi yang saya lihat bahwa unsur ekonomi, unsur menutupi aksi kriminal menjadi sangat kuat sebagai penyebab kejadian ini. Baik. Kita beralih ke Mbak Liza dulu, psikolog klinis dewasa. Mbak Liza, kalau kita melihat ini biasanya pelaku pembunuhan berantai itu seperti apa sih dia bisa menggait ataupun menjaring korban-korbannya, pendekatannya, biasanya seperti apa itu Mbak? Iya, kalau kita berbicara sudah mampu membunuh dan berantai pula, ini sudah jelas. Walaupun belum ada asesmen ya, untuk mendapatkan penegakan diagnosa tentu dibutuhkan asesmen sehingga bisa hitam di atas putih terbukti. Tapi ini sudah mengarah kepada gangguan kepribadian psikopatik. Nah, salah satu ciri dari gangguan kepribadian psikopatik tentunya adalah dia punya superficial charm. Jadi
untuk yang orang yang belum kenal dengan dekat dengan beliau, dengan tersangka, itu bisa ngeliatnya kayaknya tuh wow banget, ini penyelamat saya, ini luar biasa karena gaya bicara mereka manipulatif sekali. Mereka punya kemampuan narsisme yang luar biasa sehingga seakan-akan tuh semua orang tertarik gitu magnetnya kepada mereka ini. Tapi ketika sudah mengenal lebih dekat baru terlihat bahwa ternyata mereka minim sekali rasa bersalah, empatinya, mereka tidak bisa punya keterikatan emosi yang positif dengan orang lain, tidak jujur, kemudian tidak ragu-ragu untuk mengorbankan orang lain juga. Nah, jadi biasanya baru akan terlihat kelak ketika sudah semakin lama berhubungan dengan individu tersebut. Ya, Mbak Liza, tapi ini kan yang dibunuh ini adalah keluarga, orang terdekat. Bahkan nih tersangka tega membunuh anaknya sendiri yang masih berusia 2 tahun, Mbak Liza. Nah, seperti apa perilaku yang menggambarkan seperti ini? Tapi Mbak Liza tahan dulu ya, masih akan kita bahas nanti usai jeda berikut ini, tetaplah di Kabar Petang.